siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari siapkan Alkitab kita, dan sebelum membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sungguh bersyukur karena di waktu ini kami boleh diberi kesempatan untuk kembali dapat membaca dan merenungkan firman bersama-sama di gereja di tempat ini. Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang berfirman dan segala sesuatu jadi. Kami sungguh percaya pada firman-Mu yang menghidupkan, menguatkan, mendidik kami dalam kebenaran, mempertobatkan kami. Maka kami mau berkata, Tuhan berfirmanlah, pakailah hamba-Mu yang terbatas, dan tolonglah setiap kami, sehingga firman berbicara masuk ke dalam tanah hati kami, berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah yang dapat dilihat orang lain untuk melihatnya dan memuliakan Allah Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Waktu pemberitaan firman ke depan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Alkitab sesuai dengan MTPJ di sepanjang minggu berjalan. Dari kitab Injil Yohanes pasal 4, kita akan membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Injil Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-21. Kita akan membaca bagian Alkitab ini berbalasan. Saya membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara, anak-anak sekolah minggu yang sudah bisa membaca ayat 2, begitu seterusnya sampai ayat 21. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul untuk pembacaan di hari ini, Percakapan dengan Perempuan Samaria. Saya akan mulai. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Ayat 7, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepada seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ayat 11, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk
21. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem." Demikian pembacaan Alkitab di saat ini. Tuhan menolong kita semua untuk merenungkannya. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak sekolah minggu, Shalom. Damai di hati. Apa kabar kita semua hari ini? Puji Tuhan ya. Saya selalu berdoa agar kita semua tetap dalam berkat-berkat Tuhan. Berkat Tuhan kadang-kala bukan selalu dengan ada masalah, ada arti, tetapi termasuk ketika kita boleh melewati setiap pergumulan, tantangan, sakit dengan pengharapan yang teguh kepada Tuhan, dengan keyakinan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini satu momen yang saya syukuri boleh kembali dapat membawakan kebenaran firman Tuhan, jadi Allah Tuhan, dan di gereja ini berdiri di mimbar ini bukan karena saya lebih baik dari Bapak Ibu Saudara, tetapi karena kita sama-sama mau belajar firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema di sepanjang minggu ini sebagaimana yang bisa Bapak Ibu Saudara dapatkan ada di Warta Jemaat, tapi juga di buku MTPJ maupun berbagai renungan yang tersedia, yaitu air kehidupan yang memulihkan, dari bagian bacaan yang sudah kita baca tadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau bicara tentang air, maka bukan cuma gambar yang kelihatan menyegarkan. Semua orang, saya, Bapak Ibu Saudara, anak-anak sekolah minggu butuh air. Itu sebabnya ada yang tahan, biar jonya tidak makan, yang penting tetap minum. Karena kekurangan air bukan cuma bisa bikin orang merasa haus, tetapi ujung-ujungnya bisa membawa penyakit. Maka jika jasmani kita membutuhkan yang namanya air minum, kita akan belajar di hari ini bahwa rohani kita juga membutuhkan air yang memuaskan, yang oleh renungan hari ini itu DP tema dari Yohanes 4 ayat 1 sampai 21. Lembaga Alkitab Indonesia mengangkat tentang cerita percakapan dengan perempuan Samaria yang menuntun kita pada tema mingguan kita. Langsung
Yesus harus melintasi daerah Samaria. Kata harus di sini sebuah penekanan yang akan membawa kita pada pemahaman apa yang sebenarnya terjadi yang digambarkan di ayat 9. Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ada apa sebenarnya? Apa masalahnya? Bapak Ibu kalau lihat di peta ini kecil, tetapi kalau kita lihat di peta yang saya lingkari ini adalah Sikar, tempat Yesus berhenti. Sikar ini posisinya di dekat dengan Gunung Gerizim, dan Sikar ini ketika Yesus ada di Yudea, dia mau lewat, maka dia harus lewat ke tempat ini, ke kota Samaria. Sikar belum Samaria, tetapi Sikar adalah wilayah kekuasaan dari Samaria. Bagaimana petanya? Kalau besarnya akan seperti ini kalau orang ketemu dengan besarnya. Ya boleh next. Sudah jadi, baterainya agak ya. Kita next ya. Kalau kita akan lihat Bapak Ibu, ini Yudea. Yesus harus melintasi daerah Samaria untuk pergi ke Galilea. Bapak Ibu saudara, ratusan tahun bahkan puluhan tahun ketika Yesus ada di dunia, orang-orang Yudea ini lebih baik berputar ikut garis ini daripada harus lewat ke Samaria, karena mereka merasa orang-orang Samaria sama menjijikan
tidak dianggap. Dan Yesus menemui seorang perempuan. Bukan cuma berjumpa, tetapi dia juga meminta minum. Yang menarik adalah, kita lihat Yesus sampai di ayat 6, kira-kira jam 12 siang. Siapa lagi yang tiba-tiba air jam 12 siang? Tradisi Timur Tengah, karena air di Sitar ini melimpah, tradisi mereka timba air itu bersama-sama dengan perempuan lain, bikin dorang bawa, dorang kalau dorang ember, mereka membawa tempayan, mereka pergi menimba air. Tetapi menarik, perempuan ini pergi sendiri jam 12 siang, bukan dan tidur siang bertimba. Tetapi kita boleh melihat ini karena perempuan ini merasa sudah dikucilkan dan dia memang tidak dipandang di dalam kotanya sendiri. Kenapa? Karena dia punya masa lalu yang kelam. Dia tinggal di dalam kehidupan yang sangat bertentangan dengan tradisi. Ke belakang, orang so baca tadi, dia 5 kali kawin, menikah, bahkan dia tinggal dengan yang bukan menikah. Orang berbahasa kumpul-kumpul. Luar biasa ya, dengan pengalaman seperti ini. Jangankan mau baku dari orang, lebih baik bertimba sendiri dengan air sumur yang orang tahu ceritanya dari Yakub, bukan main lebih dulu sendiri tiba-tiba untuk menghindari kalau bolehnya dapat dapat dari orang, omongan orang, cerita orang, pergi sendiri untuk menimba air. Ya, Bapak Ibu Saudara, anak sekolah minggu yang Tuhan Yesus berkati, kita melihat di sini bahwa ada satu peningkatan demi peningkatan dalam percakapan. Ketika Allah di tempat yang maha tinggi mau berjumpa dengan seorang perempuan Samaria dalam bacaan ini, kita melihat yang pertama, dia tahu bahwa Yesus itu orang Yahudi. Yang kedua, dia melihat Yesus sebagai nabi karena Yesus tahu apa yang sudah diperbuat. Dan Yesus yang adalah firman yang menghidupkan itu menyatakan kesalahan. Ada ayatnya ya, kita boleh lihat di situ ayat 19. Dan kemudian dia mengakui kebenaran sebagaimana Allah di dalam Yesus Kristus menyatakan apa kesalahan dosa dari perempuan ini. Dan dia mengakui itu apa adanya, tidak disembunyikan. Tidak di pembacaan kita karena memang sedikit tergantung ini baca sampai ayat 21 ya. Kita perlu baca seterusnya, tapi saya singgung sedikit karena bacaan kita hanya sampai ayat 21. Kalau kita lihat misalnya di ayat berikutnya, di ayat 25, dia pun mengakui tentang Mesias yang disebut Kristus dan Yesus bilang akulah dia. Dan kemudian kita melihat seterusnya dia bersaksi. Tapi bukan itu yang akan menjadi titik kita untuk membahas hal ini, namun sebuah perjumpaan pelayanan di mana Yesus menawarkan air hidup, air kehidupan. Yang ketika Yesus tawarkan, perempuan ini masih salah sangka, tapi ujung-ujungnya dia tahu dan terima. Dan kemudian dia mengalami sendiri bagaimana hidup yang dipulihkan harus pergi untuk menyaksikan tentang Yesus sebagai sumber air hidup itu. Bapak Ibu Saudara, air kehidupan kalau dilihat dari beberapa ayat 10, 14 dan 26, saya rangkumkan demikian. Air hidup itu bicara tentang kasih karunia Allah yang melalui Yesus Kristus yang diberikan Allah kepada siapa yang dikenalnya. Dan itu berlaku sekali untuk selama-lamanya dan menuntun semua orang yang percaya dalam iman untuk memiliki hidup yang kekal. Itulah yang Yesus tawarkan kepada perempuan Samaria. Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, kita melihat fakta yang di sekitar kita. Izin pakai foto ini, beberapa foto adik-adik remaja yang di atas orang gambar drama jadi anak-anak di gereja waktu ibadah wilayah. Drama singkat yang orang perankan.
gereja cuma bermain HP. Tetapi ini bukan gambaran yang banyak, cuma pinjam foto karena melayani di remaja. Fakta membuktikan kita ini berdosa. Tidak ada dari kita yang bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kalau konsep tabula rasa bilang, manusia itu seperti kertas putih, lahir putih, kudus, suci, tidak berdosa. Tetapi konsep ini dipatahkan karena dalam kekristenan kita tahu ada yang namanya original sin, dosa asal. Sehingga siapapun manusia, dia sudah berdosa dan upah dosa harusnya adalah maut, seharusnya dihukum. Dengan usaha orang dekatnya orang tidak bisa menyelamatkan diri. Dan yang kedua, dalam hidup siapapun kita, yang so tua, yang so menikah pun masih jarasa kesepian, kesendirian. Tetapi dalam perasaan terluka sekalipun, kita tidak dapat mencari jawabannya jika mengandalkan dunia dan kekuatan kita. Kita cenderung dalam masalah, sakit, penyakit, dan berbagai hal, kita coba mengandalkan diri kita dengan apa yang kita tahu. Tapi itu tidak akan pernah menjawab masalah. Yang ketiga, merasa ditolak oleh lingkungan, kemudian merasa tidak dianggap, merasa terbuang, merasa tidak pernah diperhatikan, misalnya sebagai anggota jemaat, itu biasa akan dirasakan. Namanya juga manusia, apalagi kita sebagai manusia berdosa. Namun ada kabar baik untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara, hari ini, ya, sebuah kabar baik yang mau disampaikan kepada kita untuk menjadi bagian perenungan kita semua. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mau datang menembus batasan yang dibuat oleh dunia. Bukan hanya batasan antara Yahudi dan Samaria, tetapi juga batasan-batasan yang dibuat dunia hari ini. Yang mungkin kita dari suku ini, cuma dari kampung sana, boleh nggak kita untuk pergi melayani kita? Kita hanya orang kecil, kita tidak sekolah rupanya. Boleh nggak kita masuk di gereja dengan keadaan gereja semoga ini? Kita sudah ada baju baru, mama masih boleh kita pergi gereja dengan baju ini? Ataupun justru batasan, saya hanya perempuan, bisakah saya berbicara untuk menyatakan kebenaran dan berbagai batasan di sekitar kita? Yang kedua, kabar baiknya Tuhan Yesus adalah sumber air hidup. Meminumnya tidak akan haus untuk selama-lamanya. Ini bicara usaha aktif dalam kenan Allah untuk menerima tawaran itu, tinggal di dalam sumber air hidup ini, cuma di dalam Tuhan Yesus. Apakah kita mau bergantung penuh kepadanya, hidup tinggal pada sumber langsung, atau cuma mau cari sana seorang, pak orang sana, entar berdoa bisa sendiri, musika sana mau berdoa di sana, ataukah kita tahu bahwa kita sudah tinggal di dalam sumber air hidup itu, dan karena itu kita dengan tuntunan Roh Kudusnya dimampukan melakukan yang benar. Yang terakhir, pemulihan sejati itu akan diterima oleh orang yang sadar siapa dirinya. Yesus menyapa perempuan Samaria. Firman menyatakan kebenaran apa yang perempuan Samaria sudah lakukan di sepanjang hidupnya. Dan perempuan Samaria mengakui hal itu. Ketika kita dengar firman itu mengoreksi kehidupan kita. Maukah kita mengakui benar Tuhan, dalam kehidupan masih banyak kegagalan saya melakukan firman, sehingga kita mau mengalami pertobatan dan hidup di dalam kenan firman Tuhan. Bertobat, kalau orang lihat kata metanoia, kalau dari dulu mengada sini, saat bertobat dia sudah berbalik 180 derajat. Jangan hari ini bertobat, kok besok jadi pulang.
boleh kok, Tuhan mampuni. Pertobatan sejati itu dilakukan dan dilakukan 180 derajat. Ini tidak gampang, tapi Tuhan kasih mampu untuk bertobat. Maka pesan firman di hari ini secara vertikal kita belajar. Pertama, percaya sungguh kepada Tuhan Yesus. Jangan takut, jangan bimbang. Hidup Kristen tidak menjamin semua baik-baik saja. Orang tua sehat, saya sehat, dan saya selalu aman. Tidak pernah mau putus cinta, semua mengandalkan Tuhan. Sudah berdoa kedua, tidak pernah merasakan sakit hati, dikecewakan, diduakan. Oh, hidup dalam Tuhan selalu terpenuhi kebutuhan. Tidak ada jaminan begitu, tapi terjamin bahwa hidup kita tetap dalam keselamatan yang Tuhan kerjakan satu kali untuk selama-lamanya dan tujuannya hidup yang kekal. Yang kedua, secara vertikal, ketika kita menghidupi pertobatan yang sejati dengan hidup bergantung kepada Tuhan, implikasinya orang selalu harus cari tahu apa yang Tuhan mau. Baca firman bukan cuma nanti di ibadah, bukan cuma nanti di gereja, tetapi dengan kehausan sama butuh dan air minum, maka membaca firman menjadi disiplin rohani kita. Disciple, disiplin kan? Jadi orang murid mesti baca firman. Bagaimana kita mau cinta kepada Dia yang jauh? Bagaimana kita mau cinta kepada Dia yang tidak terlihat jika firman-Nya tidak ada di hati kita dan bukan kesukaan kita membaca dan merenungkannya. Yang terakhir, secara horizontal, dari firman ini kita belajar bahwa hidup yang diubahkan itu harus menuntun kita pada hidup memberi kesaksian. Bagaimana orang tahu kita orang percaya, orang yang sudah bertobat, orang yang sudah menerima Yesus, jika kita tidak mau untuk bersaksi tentang Tuhan? Saya memulainya dari hal yang kecil. Orang bantu mengasihi Tuhan Yesus memberkati, biar orang dengar bahwa Tuhan Yesus yang bisa memberkati. Bapak Ibu, teman-teman pemuda, remaja, sekolah minggu, orang boleh ulang dari hal kecil. Tunjukkan Yesus dalam kehidupan setiap hari. Beri kesaksian, kibarkan semangat pekabaran Injil dengan terus-menerus, mulai dari orang-orang terdekat. Yang paling terakhir secara horizontal, bahwa di saat ini kita belajar dari firman Tuhan yang sudah kita baca, yang sudah kita renungkan, bahwa di sini ya gereja orang terpanggil supaya 3 tugas gereja ini bersekutu, koinonia, melayani diakonia, marturia, dari kata martiria, terakhir bersaksi. Itu Tuhan petugas. Siapa tuh gereja? Orang semua. Kitalah gereja itu. Gereja bukanlah gedungnya, gereja orang semua. Tuhan mau kita bersaksi, sehingga siapapun kita, apapun orang bermasalah, pernah pakai narkoba, pernah kecanduan nonton video porno, suka free sex, suka balap-balap, cari kesenangan, minum, kagantong dan rokok, tak mau bertobat. Siapapun kita, masa lalu kita, pernikahan kita mungkin bukan pernikahan yang baik, hubungan orang tua dan anak mungkin bukan hubungan yang baik. Siapapun kita, apapun dunia memberi label, memandang kita,
Bapak Ibu, yang paling mendesak apa sekarang? Apakah ketika kita mendengar firman orang mendesak untuk minta maaf kepada anak-anak kalau salah? Anak-anak sebaliknya minta maaf ke orang tua kalau salah. Kalau sobat kata-kata kasar, bangun hubungan yang baik. Kalau kita sebagai pemuda remaja anak sekolah minggu, apa yang paling mendesak? Batolan tanpa tujuan atau belajar sungguh-sungguh? Dan bagi kita pelayan khusus, apakah mendesakan kita hari-hari ini? Ketika Yesus lihat ada konflik, dia cuma pakai metode pelayanan yang gampang sebenarnya, datang, baca kita hati ke hati, dan dapat solusi. Ketika kita melihat ada kotak-kotak dalam pelayanan, ketika kita melihat ada konflik dan konflik, kita melihat ada mulai asap di kelompok yang sana dan sini, apakah kita mau melaksanakan kesaksian itu dengan menganggap sebuah kemendesakan? Saya harus pergi bicara dari hati ke hati untuk cari tahu apa yang terbaik bagi pelayanan hormat nama Tuhan. Kalau itu kemendesakan kita, berarti tidak bisa tidak, mesti keluar gereja lakukan. Maka dia air hidup yang akan memulihkan seluruh sesulit apapun dia bisa memulihkannya. Karena itu Tuhan memberkati kita semua. Tuhan menolong kita melakukan firman-Nya. Terakhir buat teman-teman pemuda remaja, di khotbah terakhir sebagai ketua pemuda wilayah di bukan jemaat ini tapi jemaat lain, kita kasih pesan kepada teman-teman pemuda mengakhiri periode pelayanan sebagai ketua pemuda wilayah. Kita cuma bilang, guys, you never be alone, because God who loves you more than anything is always there right beside you. Bukan pacarmu, bukan temanmu. Jangan gantungkan masa depanmu kepada manusia, nanti kecewa, tapi bergantung kepada Tuhan. Engkau mesti lebih cepat dari lansia datang ke gereja. Jangan terlambat lagi. Beri waktu terbaik, haus belajar firman. Ini rumah kita, gereja Tuhan, supaya kita